Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, Pak Imam mau membuatkan video untuk bab 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bareng-bareng berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, atau minimalnya segera ada solusi lah. Atau memang begini solusinya, Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Baik, anak-anak sekalian, ini untuk materi kelas 11 semuanya, 11 IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2. Pak Imam ingin menyampaikan beberapa hal. Ini yang pertama karena memang bab 1. Kemarin Pak Imam sudah memberikan stimulus dengan meminta kalian membaca dan mengerjakan beberapa soal di pembelajaran bab 1. Bab 1 ini kaitannya dengan apa sih? Dengan hakikat penciptaan manusia. Wajah kalian yang tampan, yang cantik, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya Allah. Ini adalah kesempurnaan ciptaan Gusti Allah. Nah, wajah yang sering dipuji-puji, irung bangir yang sering, ya Allah. Dan ini alhamdulillah sedang pandemi. Kalian juga tahu bahwa beberapa penyakit yang indikasinya pandemi corona itu adalah anosmia. Anosmia itu orang yang tidak punya hidung, kehilangan fungsi ciumnya, fungsi mengendus, fungsi menciumnya, bukan mencium ya, apa sih? Iya, fungsi mencium. Tapi setidaknya dengan beberapa orang yang bercerita sama Pak Imam yang kehilangan hidung atau kehilangan daya ciumnya, itu membuat Pak Imam lebih bersyukur dan keinget dengan pembelajaran kita bab 1 ini. Pak Imam akan nampilkan slide, nanti bareng-bareng kita pelajari. Kalian bisa bertanya di komen atau di WA group. Bentar, Pak Imam mau nge-share materinya. Salah nanti mah. Oh gitu. Nah, ini bab 1, hakikat penciptaan manusia. Kalau di buku kalian itu juga ada. Coba Pak Imam akan coba cek di buku kelas 11. Di buku kelas 11 ini ada hakikat penciptaan manusia juga sih. Bentar, ada. Baik, Pak Imam teruskan ya. Tentang hakikat penciptaan manusia. Kalau kita akhir-akhir ini sedang pandemi, beberapa orang yang kehilangan indera penciuman, kehilangan apa sih? Rasa nyiumnya itu hilang aja udah begitu elohnya kita. Ya, artinya kita yang diberikan kelengkapan organ dan ketampanan wajah, kecantikan wajah, yo bersyukur. Orakur terus kemudian menjadi sombong, terus kemudian cantik, itu enggak gitu juga. Oke, Pak Imam akan membacakan, coba renungkan. Bukan ayah itu. Renungkan, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Bentuk fisik, ya seperti ceritanya Pak Imam tadi di awal, potensinya. Nah, potensinya itu apa maksudnya? Ya, potensi yang ada di kita sebagai manusia itu ya kecanggihan nalar kita, pemikiran kita, skill kita. Mungkin ada yang bapaknya tukang, kok iso bapak nggak rumah ini, kok iso bapak ngarit cak minimal, itu kan skill kan gitu. Itu yang dimaksud dengan dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Terus
Kita sering lihat di TV, kalau di dekat-dekat kita kok ada beberapa orang yang memang cerdas, canggih banget pemikirannya. Itu potensi. Dan semua dari kalian punya potensi. Meskipun potensinya tidak harus selalu sama. Potensinya tidak harus selalu sama. Tidak semuanya harus pintar matematika. Oke, next. Kalian bisa baca itu bahwa tidak ada yang bisa menandingi manusia. Artinya di antara makhluk-makhluk Tuhan. Oleh karena itu manusia berpotensi menjadi makhluk Allah yang paling mulia di alam semesta. Potensi menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Tapi juga manusia punya potensi untuk menjadi makhluk yang paling rendah. Nah, itu ada ayat, beberapa ayat yang nanti kapan waktu kita bahas di kelas atau di pembahasan yang lain. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya, namun juga dari hakikat penciptaannya. Dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Ditinjau dari segi proses penciptaan manusia, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat menakjubkan. Nah, ini akan kita bahas. Kalau potensi-potensi kalian, mari kita periksa. Kamu yang punya suara yang bagus, kamu yang punya ketabahan wajah, kamu yang punya brain, otak yang cerdas, kembangkan potensi itu, gitu. Nah, ini akan kita bahas soal proses kejadian manusia, hakikat penciptaan manusia. Tentu kita sebelum ke sana, mari kita amati. Nah, ini ada gambar, amati gambar di bawah ini. Yang gambar nomor 1 adalah tanah. Gambar nomor 2 kalau anak IPA ngerti ini. Ini gambar biologi apa? Sperma. Ini yang ketiga alaqah, gumpal darah, mudghah itu gumpalannya. Terus izoman ini ya enak sing kalau di keterangan lain sih sebenarnya ada daging yang daging izoman. Terus izoman itu daging yang bentuk gitu. Terus ada lahman ini daging. Nah, ini jelas kalau lahman daging. Kalau izoman itu tulang sebenarnya. Terus kemudian menjadi summa angsha'nahu khalqan akhara, dari proses yang sedemikian 1 2 3 4 5 6 terus kemudian kok khalqan akhara dadi wong liya. Nah, selamat datang, ini ada peserta 1. Wah, tiba bojoku dhewe, aduh. Tidak boleh komen ya, Bu. Ini saya lagi ngerekam. Tak buat nanti di untuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma Fakasawnal idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Suara Pak Imam. Nah, itu kan salah satu potensi Pak Imam. Suaranya dia yang ngadu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, coba ini akan coba kita gambar ini tiba iso. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ini gambar nomor 1 tadi. Kemudian kami menjadikannya air mani. Nah, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, namanya rahim. Ini prosesnya bagaimana kemudian suami istri menjalin hubungan intim dan seterusnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, karena kalau kalian belajar biologi di rahim itu ada namanya ovum apa ovarium, nanti kalian bisa nanya. Yang kemudian ini menjadi
dikejar-kejar sama spermatozoidnya. Melekat lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, terus jadi segumpal daging. Nah, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin iki ning jero rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah. Kemudian air mani melekat, lalu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain, artinya yang dari sedemikian rupa terus jadi menungso. Kayak menungso ini rupanya mesti siji-siji. Ayo hebat Gusti Allah. Nah, ini ayat yang pertama, Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Selanjutnya Quran surat An-Nahl. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Ada hadis ini yang menjelaskan tentang juga sama prosesnya. Biasanya Pak Imam kalau di kelas menjelaskan bagaimana kita punya budaya untuk telon-telon, piton-piton dan seterusnya, itu emang ada dasarnya. Nah, salah satunya memang dasarnya ora kok telon-telon terus piton-piton gitu. Tapi karena kita ngarani ada transisi kebudayaan dari pemahaman hadis yang kemudian menjadi telon-telon, jadi piton-piton, kan gitu loh. Nah, ini ada di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah, wa Waqi', wa hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Tumaizin al-Hamdani walafdhu lahu. Hadatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi' qalu hadatsana al-A'masu an Zaid ibni Wahbin an Abdillah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Nah, ini inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Gini, saktuhune salah siji ning sira kabeh yujma'u dilumpukne sira kabeh atau dijadikan khalquhu gawenane penciptaan kan fi batni ummihi arba'ina yauman, suwene 40 dina. Ning jero wetenge mbokmu iki suwene 40 dina. Summa yakunu fi dzalika alaqatan misla dzalik, summa yakunu nuliono. Apa sing ngono? Fi dzalika alaqatan misla dzalik, sampai fi dzalika di 40 dino mau alakotan misla dzalik yo 40 dino. Cuma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik. Dadi mudghah yo 40 dino. Summa yursalul malaku fayangfuhu fihi ruh. Kemudian diperintahne malaikat mau fayangfuhu fihi ruh. Kemudian meniupkan roh. Nah, ini biasanya dhewe duwe adat kebudayaan telon-telon. Telon-telon itu 30 dino, 40 yang intinya 120 hari. Nah, kalau kita kan biasanya 4 bulan kalau hitungan Masehinya. Nah, kalau hitungannya wong Jawa kan 35 dino hitungan pasaran 5 pekenan gangsal ngono ya. Nah, artinya yang penting 120 hari fayang fuhu fihi ruh. Malaikatmu diutus untuk meniupkan roh. Mulai tungane lele wong telon-telon supaya ini dadi anak sing soleh, supaya ya sampai gayane dungane apa? Enek degan disigar, lek mencong dadi wedok, lek lempeng gerak dadi lanang. Ya apa kaitannya? Mungkin itu pengharapan atau ya pengharapan, yang jelas itu pengharapan, bukan kok ora iki lek sigar ku anak wedok. Ya kancaku sing nyigar kuwi pas mencong yo tibake dadine yo lanang, kan beda.
Ya. Wayu maru bi arba'i kalimat. Lan ditetapkan dengan 4 kalimat. Bi katbin rizkihi. Terus dengan menuliskan rizkinya, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi lan ajali wa amalihi lan amali wa syaqiyun au sa'idun, bahagianya atau syaqiyun lorone wa sa'id au sa'idun tawa bahagiane. Fa walladzi la ilaha illa khairuhu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Nah, ini penjelasannya kalau saya tuh sampai kangen menjelaskan ini di kelas. Fa walladzi lan demi zat la ilaha orano Tuhan, orano bendoro ilaha khairuhu kejaba alladzi inna ahadukum satuni sira kabeh layak malura nyekti orang ngamal sira kabeh bi amali ahli jannah kelawan amali ahli swarga hatta ma yakunu sahinggone yakuno napa mabainahu antarane ma wa bainaha lan antarane jannah illa dzira kur sak singkat. Fayas biku alaihil kitab faya malu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayas biku alaihil kitab faya malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Nah, ringkas karena ini rekamannya cuma 40 menit nanti kesuwen nggak cukup. Artinya di kalimat terakhir itu mulai dari fawalladzi kan itu tadi, bahwa kita itu tidak bisa menjustifikasi wong rupanya elek, amale elek, tukang ngombe, tukang zina dan seterusnya. Wah mesti ahli swarga, amalannya yang jelas ahli swarga, tapi tidak boleh ini. Tidak ada yang tahu soal ketetapan itu. Bahkan disebutkan di situ, fawalladzi la ilaha illa huwa ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab. Ya ora iso, coba wis ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman dulu. Bisa andainya masih walim adalah mati suul khotimah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, ini hadisnya. Yang kedua, ini ayat yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'maluna syai'an wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti suatu apapun. Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Artinya gini, anak-anakku sekalian, saat tuhune Gusti Allah, iku kalian lahir itu nggak ngerti apa-apa. Sampai kemudian di situ dijelaskan la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a ya apa? Kuping, pendengaran, wal absor lan penglihatan. Maka bayi tas lahir kae mesti krungu, maka diadani. Ora betul suarane,